Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita berada dalam sebuah bulan yang sangat mulia, bulan yang keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dan Rasulnya tegaskan. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kita berlaku secara tepat pada bulan yang sangat agung ini. Apa saja hal-hal yang selayaknya kita lakukan, kita perbanyak, dan sebaliknya apa saja hal-hal yang justru harus kita tinggalkan, kita kurangi selama bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, di awal malam pertama bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengumpulkan para sahabatnya dengan mengatakan bahwa telah datang kepada kalian syahrun azim, bulan yang sangat agung. Kemudian Rasulullah menegaskan bahwa di bulan itu Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka semuanya. Kemudian Allah selalu menyeru manusia dengan mengatakan, ya baghiyal khairi absyir, wahai orang-orang yang selalu menginginkan kebaikan, lakukanlah kebaikan seperti yang Allah kehendaki dan bermanfaat untuk kalian. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang selalu bersikukuh melakukan keburukan, maka remlah, tinggalkanlah keburukan itu. Lalu apa saja kira-kira hal-hal yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini? Tentu saja jenisnya sangat banyak, sebab bulan Ramadan itu disebut sebagai syahrul khairat, bulan penuh dengan kebaikan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan kebaikan itu. Hal pertama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah memastikan bahwa ibadah saum Ramadan kita ibadah yang salim, ibadah yang bersih, ibadah yang sesuai dengan yang seharusnya, di mana kita melakukan kebaikan-kebaikan yang mendukung berkualitasnya ibadah saum Ramadan kita, agar ibadah saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah memberikan contoh di bulan Ramadan, beliau memberikan contoh agar banyak amal soleh kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya adalah membaca Quran, memperbanyak zikir, beristighfar, kemudian juga menolong orang lain. Tentu ini adalah hal-hal positif yang selayaknya kita perbanyak di bulan Ramadan dengan cara apapun yang mampu kita lakukan. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang menjadi pantangan yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya menegaskan, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan zur. Perbuatan zur itu adalah perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang menyakiti orang lain, perbuatan yang dapat merugikan sesama, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perilaku itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya kepentingan dengan haus dan lapar orang semacam itu. Oleh sebab itu, hal-hal yang harus dihindari selama kita melakukan ibadah saum Ramadan adalah, pertama, menyia-nyiakan waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, melakukan keburukan-keburukan, baik keburukan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung atau mungkin di sisi manusia, dengan mengurangi dan menghindarkan tindakan-tindakan seperti menggunjing, membicarakan orang lain, memfitnah, atau bahkan malas-malasan. Ini adalah perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari selama kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mengapa? Jika hal-hal tersebut masih kita lakukan, maka ibadah saum tadi, ibadah saum yang susah payah kita lakukan, dia tidak akan memiliki kualitas apapun, tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali haus dan lapar. Tentu saja kita tidak menginginkan ibadah saum kita seperti itu. Sangat menginginkan lapar kita, haus kita, bau mulut kita itu menjadi pengantar frekuensi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian komunikasi kita dengan Allah semakin kuat sehingga kita menjadi manusia yang mulia,
dan kemudian kita berhasil masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa dan dihantarkan dengan ibadah saum. Saum semacam apa? Sekali lagi, saum yang bisa menghantarkan ke derajat kita yang semacam itu, derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya saum yang bermutu, hanya saum yang berkualitas, yaitu ibadah saum yang bukan saja meninggalkan makan dan minum, bukan saja meninggalkan berhubungan suami istri, tetapi ibadah saum yang dapat membentengi kita dari segala keburukan, dari segala kerusakan, dari hal negatif yang lainnya yang dapat menimbulkan permusuhan di antara kita. Jika kita mampu memposisikan ibadah saum kita pada posisi yang sedemikian rupa, dengan lapar dan haus kita, kemudian menekan hawa nafsu kita, meninggikan derajat kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, maka ibadah saum kita akan menjadi ibadah saum yang berkualitas. Ibadah saum kita akan menjadi ibadah saum yang bermutu, dan ibadah saum kita akan dapat mengantarkan kita kepada derajat la'allakum tattaqun, dan inilah maksud dari ibadah saum. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.